Spuyer ini yang ada lubangnya, spuyer yang lubangnya ini tertutup sarang laba-laba, atau kata bahasa Jawa ini, kata bahasa Jawanya itu serawang, teman-teman. Nah, ini tertutup kan lama, atau tempatnya itu lembab, ini bisa menyebabkan tertutup serawang atau sarang laba-laba, teman-teman. Ini bisa menyebabkan warna merah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Ali Porkom. Di pertemuan kali ini saya akan mereview masalah kompor api 1000 yang nyalanya merah dan tidak merata ya. Ini video terdahulu yang sudah ada, tapi lain masalah, teman-teman ya. Nah, ini mungkin dari regulator, mungkin dari kotoran sini, mungkin dari lain-lainnya. Nah, maka dari itu, teman-teman, ikuti videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan yang belum subscribe monggo subscribe, teman-teman ya, untuk berkembangnya channel ini, teman-teman ya. Nah, yang belum tekan tombol lonceng, mohon tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan pada video berikutnya, teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mengikuti, teman-teman ya. Ini pertama-tama kita coba dulu. Ini sudah tak sambungkan ke tabung, tak coba yang nyalanya gimana ya. Tuh, nyalanya merah dan tak merata ini tuh. Tuh, ini tak merata, teman-teman ya. Tuh, ini kan mungkin ada sumbatan yang menyumbat saluran gas, teman-teman ya. Ini tuh, ini kan merah, nyalanya tidak merata. Nah, ini coba tak bongkar bawahnya ya, tak lihat bawahnya dulu, tak lihat mesinnya ini, teman-teman ya. Mungkin dari mesinnya ini setelannya atau kotor bisa ya, teman-teman ya. Ini coba tak lihat bawahnya, teman-teman ya. Ini bawahnya apa kotor, mungkin kotoran, banyak kotoran, teman-teman, bisa aja. Nah, ini kelihatan, teman-teman. Nah, ini kan kelihatan angin-angin, ini kan angin-angin utama untuk setelan, teman-teman ya. Ini untuk setelan. Nah, supaya lebih jelas tak perbesar, teman-teman ya. Nah, ini kan bisa dilihat, teman-teman ya. Nah, ini kan lubang-lubangnya ini kan tersumbat, teman-teman. Nah, ini lubang-lubang yang keluarnya gas. Nah, ini keluarnya gas tersumbat, ada seperti sarang laba-laba atau kotoran tuh. Ini kan bisa dilihat, teman-teman ya. Tuh kotorannya tuh, teman-teman. Nah, itu kan kelihatan kan tersumbat, teman-teman ya. Nah, itu menyebabkan merah, teman-teman. Meskipun anginnya ini sudah stabil, tapi kalau ini lubang-lubang angin-angin di spuyer ini ada yang tersumbat, nah ini bisa menyebabkan warna merah. Itu, teman-teman, tak coba tak bersihkan, teman-teman ya. Bersihkan dulu sama sikat gigi yang tetap tak terpakai ini bisa, teman-teman. Nah, bisa segini. Nah, ini kan banyak serawang-serawang atau sarang laba-laba yang ini mungkin kompor lama gak dipakai, bisa, atau kompor tiap hari dipakai tapi nggak tahu ininya ada kotor-kotorannya yang seperti sarang laba-laba, teman-teman ya. Nah, ini kan luarnya udah bersih. Sekarang kita tusuk yang ini, teman-teman, yang bagian lubang-lubang kecil ini sangat berpengaruh, teman-teman. Ini kalau ada sumbatan atau tertutup, nah ini ada sumbatan atau tertutup, ini bisa menyebabkan warna hitam pada kompor, teman-teman ya. Nah, ini tak tusuk-tusuk, ini caranya gini, tusuk bisa gini, teman-teman. Nah, ini untuk membuka sarang laba-laba yang menutupi angin-anginnya ini, teman-teman tuh. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini aja cara sederhana, teman-teman, bisa dilakukan di rumah. Barangkali ada kasus yang seperti ini, kompornya teman-teman bisa dicoba sendiri di rumah. Nah, ini selain setelannya, teman-teman ya, setelan, kotoran cerobong,
Itu banyak macamnya, warna merah itu banyak macamnya teman-teman. Ini salah satunya ini adalah angin-angin pada sepuyer yang tertutup teman-teman. Nah ini kasusnya angin-angin di sepuyer yang tertutup. Nah ini lubang-lubang kecil ini sangat berpengaruh juga teman-teman ya. Nah ini tak tusuk-tusuk sama kawat yang bisa masuk gini. Nah ini harus dipastikan harus bersih teman-teman ya. Juga salurannya ini harus bersih teman-teman. Kalau malas bongkar sepuyer, bisa cara lain teman-teman, lebih mudah dilakukan di rumah. Mungkin teman-teman kalau mau buka ini kan perlu kunci pas, kuncinya biasanya kunci 10 teman-teman ya. Kalau nggak ada ya cara lain ada. Ini Pak tunjukin caranya teman-teman. Ini ada cara lain, kita cari kabel yang pakai serabut gini teman-teman. Nah ini kabel yang usahakan masuk di lubangnya sepuyer ini teman-teman. Nah ini mungkin ada kotorannya seperti serbuk putih itu teman-teman ya. Nah, kita pelintir gini supaya bisa masuk dilihat teman-teman ya. Nah ini masuk ke sini sambil dibengkokkan ke depan teman-teman ya. Nah ini kan bengkok ke depan, ini kan bisa begini teman, seret masuk gini kan, seret masuk, jadi bisa menarik kotoran yang ada di saluran sepuyer ini teman-teman ya. Nah ini kan rambut dibengkokkan. Nah ini kan sudah masuk teman-teman. Nah, masuk supaya bisa menarik kotor-kotorannya yang di dalamnya teman-teman ya. Nah, coba lagi. Nah ini harus bisa masuk bengkong, masuknya itu belok masuk ke sepuyer ini teman-teman, masuknya bisa masuk seret gini. Nah masuk gini. Nah ini kalau malas bongkar teman-teman ya barangkali bukan malas, kalau nggak punya kunci. Nah ini kan kotor teman-teman tuh kan. Nah kotorannya ketarik teman-teman ya. Nah ini kan menyebabkan warna merah pada kompor teman-teman, bukan dari setelannya aja teman-teman, dari lubang-lubang sepuyer ini bisa menyebabkan warna merah pada kompor teman-teman ya. Nah ini satunya, coba lagi. Nah ini kan bisa bengkong masuk gini teman-teman. Ini cara yang lebih mudah dan praktis daripada membongkar sepuyer teman-teman ya. Nah ini kan tuh kotorannya kan bisa ketarik teman-teman ya. Nah ini kalau sudah selesai, dipastikan sudah nggak ada kotorannya, kita bersihkan lagi. Kita lihat setelannya teman-teman ya. Setelannya kita setel yang stabil teman-teman ya. Ini kan arahnya ke yang besar teman-teman, ini arah tunggu besar, ini arah tunggu kecil. Nah ini harus disetel yang stabil teman-teman. Nah, kalau stabil mungkin sudah biru, tapi nggak tahu ini ada trouble-nya, nggak tahu teman-teman ya. Ini kan sudah tak setel, sekarang tak balik. Nah ini kita lihat, tadi kan nyalain, masalahnya kan nggak merah tapi nggak merata teman-teman ya. Nah, kita coba dulu bisa supaya lebih jelas teman-teman ya. Udah kelihatan. Nah ini sudah biru tapi belum merata teman-teman nyalanya. Nah ini trouble-nya dari sini teman-teman, dari lubang-lubang ini. Nah lubang-lubang ini ada yang tersumbat teman-teman tuh, tersumbat. Ini kan jadi warna hitam tadi tuh kan, warna hitam ini dari penyebab warna merah tadi pada. Nah ini kalau ini lubang-lubang tersumbat ini, kita cari kawat yang seperti ini yang bisa kira-kira masuk ke lubang-lubangnya ini ya, lubang-lubangnya api 1000 ini teman. Nah tak coba tak tusuk-tusuk teman-temannya supaya lebih, kalau lubangnya ini sudah nggak tersumbat lagi, nyalanya jadi rata teman-teman.
Ini teman-teman, sebelum ditusuk-tusuk ini yang apa itu yang tersumbat, lubang-lubang yang tersumbat teman-teman, kita bersihkan sama kawat baja teman-teman. Nah seperti ini kawat baja, kita gosokkan supaya kotor-kotorannya yang ada di atasnya ini supaya jatuh teman-teman ya, supaya nggak ada kotoran lagi, dan supaya apinya lebih bagus teman-teman ya, lebih biru dan merata teman-teman. Nah kita caranya gini teman-teman, barangkali teman-teman punya kompor api 1000 yang seperti ini, trouble-nya seperti tadi, bisa dipraktekkan di rumah teman-teman ya. Tuh gini, kita bersihkan sampai bersih atasnya, supaya ini masuknya membersihkan dengan kawat baja ini, supaya nanti ada karat-karat yang di atas ini, supaya nggak menutupi lubang-lubang spuyer ini teman-teman ya. Nah sekarang tak coba tak tusuk-tusuk satu-satu teman. Ini ya harus sabar teman-teman ya, soalnya nusuknya satu-satu teman-teman. Nah ini harus semua lubang harus ditusuk ya. Ini kan tadi yang sebelah sini kan nyalanya kan agak tersumbat. Ini kan bisa dilihat teman-teman, ini kan, nah kita dekatkan teman-teman ya. Tuh ini kan, nah ini kan tertutup karat teman-teman, dulu tertutup karat teman-teman ya. Nah ini tertutup karat ini, jadi gas gak bisa keluar, jadinya nyalanya nggak merata. Yang keluar cuma yang sebelah sini yang lubangnya masih nggak ada sumbatannya teman-teman. Nah sekarang tak tusuk-tusuk teman-teman ya. Nah, kalau nusuk ya harus satu-satu. Ini kan kadang-kadang nusuk ini gitu, kadang-kadang ya sulit, kadang-kadang sudah karatnya sudah terlalu tebal, jadi ditusuk gini aja masih sulit masuknya. Nah ini satu-satu teman-teman ya, harus diulang-ulang 1 atau 2 kali tusukan yang parah ini teman-teman. Kalau yang masih normal satu kali aja nggak apa-apa. Kalau yang sini sebelah sini kan parah ini teman-teman, ini harus diulang-ulang supaya yang tersumbat itu benar-benar bersih teman-teman, jadi lubangnya nggak bisa menutup lagi. Tuh sekarang ya, tutorial ini banyak teman-teman, di video aku itu ada 4 atau 5 masalah api kompor api 1000 yang nyalanya nggak merata, nyala merah, atau terobong tungku yang kotor, itu bisa dilihat di sini teman. Nah di sini bisa dilihat ini teman-teman, barangkali penasaran bisa dilihat ini sebelah kanan, ini bisa dilihat teman-teman ya. Nusuk lubang-lubang ini harus semua teman-teman ya. Ini tadi tak lingkar semua, sekarang tinggal yang tungku yang kecil ini teman-teman. Ini putar sampai selesai teman-teman, harus semua, jangan sampai terlewat teman-teman ya. Soalnya kalau ada yang terlewat mungkin nyalanya lain, kalau lubangnya sama jadi nyalanya sama teman-teman ya. Ini kan dari lubang-lubang yang ini yang kurang lancar bisa menyebabkan nyalanya itu kurang bagus, dan bisa menyebabkan warna merah yang tadi yang seperti tadi kan nggak merata dan nyalanya agak kecil. Nah ini teman-teman, ini harus rata teman-teman ya, seluruh lubang harus kita tusuk-tusuk teman-teman, harus semuanya, supaya tangannya lebih bagus dan lebih merata teman-teman ya. Kalau ini tusukannya ini rata, mungkin nyalanya jadi rata, nggak sampai ada yang kecil ada yang besar. Itu kan sebabkan dari lubang yang ada yang lubangnya itu
tersumbat atau lubangnya masih lubangnya masih bagus, setelah itu sebabnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini kan sudah selesai tak tusukin. Nah, ini harus dilepas ini. Nah, ini mesinnya harus dilepas untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tungku ini teman-teman ya. Kalau nggak dikeluarin, lama-lama menjadi numpuk dan menjadi merah lagi nyalanya, kan menyebabkan dari gasnya yang agak lancar. Nah, kita ambil, ini sudah tak ambil bautnya, kita tinggal ambil. Nah, sekarang kita ketok dalamnya supaya keluar kotorannya teman-teman ya. Sama seperti video-video yang lalu teman-teman ya, kita bersihkan tungkunya, kita ketok ini. Nah, ini teman, keluar banyak kan kotorannya. Nah, ini kotorannya yang ada di dalam tungku yang, nah, jangan diketok ini sambil ini kan teman-teman, nah, supaya kotorannya itu bisa keluar. Teman-teman, kita ini kotorannya yang di dalam itu bisa keluar teman-teman ya. Nah, itu kan banyak kotorannya teman-teman ya. Juga jangan lupa setelah diketok, kita cari kawat yang bisa dimasukkan untuk menarik kotoran yang di dalam teman-teman ya. Sama seperti video-video yang lalu teman-teman, gini caranya. Nah, pastikan sudah bersih. Nah, sudah bersih. Sekarang kita pasang lagi spuyernya teman-teman ya. Ini kan tadi kalau ditusuk dari dalam, nanti ternyata kalau nggak dibongkar, nah ini menjadi kurang bersih dalamnya teman-teman. Nah, sekarang tak pasang lagi. Ini teman-teman, kita pasang dulu ya mesinnya ya. Pasang dulu mesinnya. Itu tak coba apa sudah nyalanya sudah rata atau belum teman-teman ya. Soalnya kalau gini kurang rata membersihkannya, pasti masih ada trouble lain teman-teman. Ini kan dari trouble-nya kan dari lubang spuyer yang tertutup teman-teman ya. Video aku yang dulu kan banyak itu trouble-nya, tapi lain, ini lain. Ini dari lubang spuyer yang tertutup teman-teman ya. Nah, sekarang tak coba teman-teman ya. Coba nyalanya sudah bagus apa belum. Coba nyalanya. Coba teman-teman ya. Coba. Nah kan, nah, sudah bagus, sudah merata, nggak ada yang satupun, nggak ada yang kecil, nggak ada yang terlalu besar teman-teman, yang rata dan rajin itu teman-teman. Nah, nyalanya itu tuh, nah itu kan salah satu sebab dari nyala merah, api nggak merata, dan menyebabkan ini, bisa menyebabkan hitam-hitam ini. Nah, ini hitam-hitam ini teman. Nah, ini sebabkan dari nyala merah tadi. Kalau dipasang pancinya hitam, ini nabrak ke sini jadi hitam teman-teman. Nah, ini kan sudah merata teman-teman ya. Nah, ini sudah bagus teman-teman. Barangkali teman-teman punya problem yang seperti tadi, bisa dipraktekkan di rumah teman-teman ya. Itu salah satu trouble dari spuyer. Nah, ini tak ulang lagi, spuyer ya teman-teman ya. Nah, spuyer ini yang ada lubangnya, spuyer yang lubangnya ini tertutup sarang laba-laba, atau kata bahasa Jawa ini, kata bahasa Jawanya itu serawang teman-teman. Nah, ini tertutup kan lama, atau tempatnya itu lembab, ini bisa menyebabkan tertutup serawang atau sarang laba-laba teman-teman. Ini bisa menyebabkan warna merah teman-teman. Ini setelannya sudah pas, sudah stabil tadi. Nah, ini kita coba lagi teman-teman.
tuh nyalanya bagus, bagus kan teman-teman ya, rata, nggak ada yang besar ada yang kecil. Nah teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan yang belum subscribe monggo subscribe teman-teman ya, untuk demi memajukan channel ini teman-teman ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan pada video berikutnya teman-teman ya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.